Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok, salah satu kelompok yang ada di penambangan data bersama saya, Gora Laziola dengan tim 200102025 dan juga ditemenin oleh teman saya itu Trinanda dengan tim 200102024 dan Aditya Yuda Pratama yaitu di 1901024001. Di sini kami akan mempresentasikan terkait business understanding, data collection, dan juga jenis data. Baiklah, langsung saja kami akan mempresentasikan yang pertama, yaitu terkait business understanding. Tujuan daripada business understanding yaitu membantu memproduksi rencana proyek berdasarkan informasi yang tersedia. Hal ini kita bertujuan untuk membantu merencanakan secara besar bagaimana proyek kita akan jalan ke depannya. Business understanding dibutuhkan untuk mengeksplorasi hal-hal yang diharapkan didapat di dalam proyek penambangan data. Mencoba melibatkan sebanyak mungkin orang untuk berdiskusi terkait ini dan hasil dokumentasi yang kita kumpulkan. Yaitu tujuan dari business understanding ini adalah untuk membantu dalam memproduksi rencana proyek berdasarkan informasi yang tersedia. Kita langsung lanjut yang pertama yaitu terkait menentukan bisnis objektif. Tapi sebelum itu, kami mengikuti sebuah model yaitu adalah CRISP-DM. CRISP-DM ini adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining. Nah, jadi kita menggunakan model ini karena sangat membantu dalam membangun struktur business understanding. Nah, yang pertama itu dalam CRISP-DM itu adalah menentukan bisnis objektif. Kita harus mendapatkan sebanyak mungkin gambaran dalam business goals untuk data mining. Adapun metodologi struktur CRISP-DM yang tersedia yang untuk membantu kita berhasil yaitu menentukan objek bisnis. Selain itu, menyusun latar belakang bisnis, mendefinisikan tujuan bisnis, serta kriteria sukses bisnis. Hal tersebut dapat membantu kita untuk membuat dalam tahapan berikutnya yaitu menilai situasi. Pada saat ini kita melihat sendiri bahwa tim kami ini merupakan tim yang ingin balik kepada proyek. Tim kami merupakan tim yang ingin melihat apakah ada hubungan antara lingkungan mahasiswa dengan prestasi akademik. Kita ketahui sendiri banyak orang yang tumbuh di dalam circle-circle yang lumayan besar. Contohnya seperti Mark Zuckerberg, habis juga ada Elon Musk. Di pesohor-pesohor Indonesia tersendiri juga mereka memiliki sebuah lingkungan yang sangat mendukung. Namun, apakah benar lingkungan akan mendukung pada perkembangan individu? Kita ketahui sendiri bahwa manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, saya bersama dua teman saya, yaitu Trinanda dan Aditya Yuda Pratama, di sini kami berniat dan juga bersemangat terkait proyek penelitian antara hubungan. Berikutnya yaitu terkait di dalam finding business objective itu, kita juga latar belakang bisnisnya. Nah, jadi seperti tadi saya jelaskan terkait latar belakang, habis juga mendefinisikan tujuan. Tujuannya itu adalah untuk melihat apakah benar lingkungan itu akan mempengaruhi. Dan kriterianya yang ingin kita dapatkan adalah uh, untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah tabel, grafik, dan juga lain sebagainya yang mendukung bahwa sebuah kelompok pada waktu tertentu membuktikan ketika mereka mulai berkumpul dan mereka mulai berkuat, nah itu mereka akan menghasilkan sebuah perkembangan di dalam individunya. Dan nanti akan kita lihat selama proyek ini berjalan. Uh, kita melihat kembali tadi saya akan menjelaskan terkait adanya coupling the business background yaitu menyusun latar belakang bisnis. Nah, available resource atau material di sini memang kami merupakan mahasiswa teknik informatika, balik lagi ke proyek kami. Kenapa kami menjadikan proyek ini sebagai contoh? Karena kita mau lihat ini sebagai real time project. Nah, kita akan mengakuisisi bagaimana uh, coupling the business background itu menyusun latar belakang bisnis dapat membantu.
kita lihat bahwa kekuatan kami saat ini bukan bergerak pada bidang sosiologi, karena yang kita lihat di sini adalah manusia. Nah, karena itulah kami akan meminta bantuan dari salah satu seorang yang sedang kuliah di jurusan psikologi di Pulau Jawa, yang akan kami ajak berdiskusi dalam menyusun parameter pertanyaan. Selain itu juga, selama proyek ini berjalan, kami mungkin akan juga bertanya kepada ahlinya terkait penambangan data, yaitu Pak Tekat sendiri bersama dengan ada dosen yaitu Pak Holanda untuk membantu kita untuk menyusun bagaimana sih kita dalam menjalankan proyek ini, karena tentunya saat ini pengetahuan kami terkait penambangan data tentunya masih sangat terbatas. Lalu untuk permasalahan yang bisa saja terjadi selama proyek ini adalah eh, in- adanya parameter yang tidak sesuai. Nah, untuk mendeteksi parameter yang tidak sesuai, itu tuh kita akan melihat lagi dan juga kita akan berdiskusi lagi dengan pakarnya. Contohnya seperti Pak Reza yang sekarang sedang mengampu mata kuliah statistik dan probabilitas. Dan tujuannya seperti yang tadi saya sebutkan adalah kita untuk melihat apakah adanya hubungan antara lingkungan dan juga prestasi akademik mahasiswa. Lalu kita akan defining the business objective atau mendefinisikan tujuan bisnis. Nah, untuk ini kita akan melihat apakah kita akan mendeskripsikan problem tadi, apakah parameter pertanyaan kita itu sudah sesuai dengan data yang ingin kita lihat. Nah, untuk berikutnya nanti akan ada data collection yang akan lebih menjelaskan. Nah, berikutnya adalah kita akan menspesifikasi business question. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan menggunakan berbagai macam teknik pendekatan untuk mendapatkan datanya. Lalu uh, berikutnya kita mendefinisikan suksesnya, seperti saya bilang tentang objektifnya, yaitu untuk mendapatkan apakah ada korelasinya, dan juga subjektifnya untuk melihat apakah kita ini memang benar akan dipengaruhi oleh lingkungan. Baiklah, berikutnya kita langsung masuk ke poin B, yaitu terkait nilai situasi. Nah, pada tahapan ini kita akan membangun sebuah skenario. Nah, skenarionya adalah skenario sederhana bagaimana kita bisa melakukan data analisisnya, yaitu kita bisa lihat ada beberapa tahapan. Contohnya yaitu pertama, apakah data kita tersedia untuk dianalisis? Yang kedua, apakah kita punya personel atau anggota atau mungkin orang-orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini? Berikutnya, apakah ada resiko terbesar dalam penyusunan ini. Lalu yang terakhir adalah apakah kita memiliki solusi untuk setiap permasalahan yang timbul. Nah, jadi dalam uh, melihat situasi ini, seperti yang saya tadi sudah jelaskan bahwa kelompok kita balik lagi ke proyek bahwa kelompok ini merupakan kelompok sederhana yang ada di MK Penambangan Data yang saat ini masih ada di semester 5 dan juga ada di semester 7. Nah, kita akan melihat adanya eh, apa ya, ada butuh waktu untuk mendapatkan data yang banyak. Nah, juga kita akan melihat juga adanya interval dalam data dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung pengetahuan kami akan melakukan riset dan juga pengembangan sesuai dengan yang ada di MK Penambangan Data. Selain itu juga kami juga minta pendapat dari ahli dan juga dosen Bapak Ibu pengampu untuk mendukung bagaimana data kami ini sudah sesuai dengan pertanyaannya. Karena menurut kami adanya risiko terbesar yaitu adalah ketidaksesuaian antara parameter pertanyaan yang akan kami sediakan kepada orang-orang yang akan kami survei nantinya. Nah, hal tersebutlah yang kami takutkan. Lalu kita akan melanjut terkait berikutnya adalah menentukan tujuan penambangan data. Nah, menentukan tujuan ini secara efektif agar mengetahui apakah proses kita sudah sesuai dengan target keberhasilan. Lalu dilanjutkan lagi dengan membuat rencana proyek. Nah, untuk membuat sebuah rencana proyek, kita membutuhkan diskusi antara internal kelompok. Karena apa? Karena dalam rencana proyek kita akan melibatkan orang-orang. Nah, dalam hal ini kami sebenarnya sudah membuat, kita membutuhkan tabel kapan interval waktu kita mulai dan juga kapan proyeknya berakhir. Dalam rangkaian penyusunan proyek, tentunya kita perlu inisiasi proyek. Lalu pre-processing, yaitu penyusunan, membangun rancangan, kita mendesain, melakukan proyek, dan juga evaluasi dan ditutup dengan
penutupan atau pembubaran proyek itu tersebut. Nah, rencana proyek ini kami rencanakan akan berjalan sekitar 1 semester dalam rangka pengembangan data dan juga untuk penggalian data pada saat mendapatkan data awal kita rencanakan pada 2 minggu pertama. Sekiranya itu yang kami dapat presentasikan terkait business understanding kami terkait project kami. Nah, saya akan lanjutkan kepada teman saya Trinanda. Kepada Trinanda terkait data collection, disilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Gorilla Jola. Di sini kita akan bahas tentang data collection. Nah, data collection ini adalah kita akan membahas bagaimana caranya kita mengumpulkan data sehingga data-data yang kita dapat itu kita dapat olah untuk menjadi pola-pola tertentu yang menunjang kita untuk menyelesaikan hipotesa kita. Nah, seperti yang nampak di slide, pengumpulan data itu atau data collection adalah metode yang ada di dalam data mining. Nah, metode ini digunakan untuk proses menemukan data. Di dalam pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi. Jadi data mentah tadi itu kemudian dilakukan pre-processing data. Nah, itu akan menghasilkan informasi seperti itu. Sehingga dapat mencapai tujuan penelitian dan pemahaman bisnis. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Itu metode-metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengumpulan data. Yang pertama itu ada wawancara. Nah, seperti yang kita tahu semuanya, wawancara itu kita berdiskusi gitu. Kayak kita tanya, saya sebagai penanya, kemudian dijawab oleh audiensnya seperti itu. Nah, wawancara ini teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Akan tetapi, karena ini sudah di zaman teknologi, wawancara ini bisa dilakukan secara online, bisa lewat Zoom meeting, kemudian dan media-media lainnya. Nah, kita lanjutkan ke metode berikutnya, yaitu observasi. Nah, observasi ini metode pengumpulan data yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai faktor di dalam pelaksanaan. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga digunakan untuk merekam berbagai fenomena terjadi. Jadi ketika kita observasi itu hal-hal kecil kita harus notice seperti itu. Kayak itu bakal mendukung kita di dalam penguatan hipotesa kita sehingga kesimpulan yang kita dapat itu adalah tepat seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada angket atau kuesioner. Nah, ini sudah tidak asing lagi ya untuk teman-teman mahasiswa maupun dosen-dosen yang sering sekali menyebarkan di form untuk melakukan angket atau kuesioner. Kuesioner ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian kuesioner ini adalah salah satu metode yang cukup efisien. Dalam peneliti telah mengetahui variabel atau parameter yang akan ditanyakan seperti yang telah dijelaskan oleh Gorilla Jola tadi. Untuk mendapatkan parameter itu kami akan melaksanakan diskusi bersama seorang psikolog ya, dari universitas lain. Nah, kita lanjut ke berikutnya, studi dokumen atau biasa kita kenal dengan studi pustaka. Studi ini, metode ini tidak ditujukan langsung pada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Jadi kita riset terlebih dahulu, baru kemudian kita tentukan apa yang bakal membantu kita untuk menyelesaikan hipotesa kita atau masalah kita di awal tadi seperti itu. Nah, ini adalah fokus yang selanjutnya itu fokus group discussion atau FGD. FGD ini adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara kita berdiskusi berkelompok. Kita tanyakan satu persatu atau bisa dengan komunikasi dua arah. Jadi peneliti dan responden itu berkumpul secara banyak, kemudian terjadi komunikasi dua arah seperti itu. Nah, yang ketiga, yang G atau yang keenam itu adalah online social tracking. Nah, untuk menggunakan metode pengumpulan ini sebenarnya cukup kompleks karena data-data yang kita ambil itu berasal dari cookies. Nah, untuk diketahui, cookies itu adalah bekas-bekas kita ketika mengakses sebuah website atau sering sekali kan terjadi ketika kita mengakses website, kita disuruh mengakses gitu kan cookies. Nah, cookies itu bisa diakses. Jadi data-data tersebut bisa dianalisa seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah social media monitoring. Tidak menjadi perdebatan lagi ya. Sekarang ini dunia maya itu sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Banyak orang yang menceritakan banyak hal di dalam sosial media, sehingga kita bisa melakukan pengelompokan, tetapi kita butuh tim ahli juga di sana seperti itu.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oh ya, tapi ini untuk penelitian kali ini untuk menyelesaikan tugas akhir penambangan data, kami dan kelompok sepakat akan menggunakan dua cara metode pengumpulan, yaitu wawancara dan angket. Nah, ini jadi bakal kami wawancara secara offline, kemudian angket. Kemudian itu nanti bakal kami analisa data-data tersebut, kemudian dilakukan data cleaning dan lain sebagainya, sehingga didapatlah sebuah pola. Pola itu yang akan kami tindak lanjuti menggunakan bagian-bagian dari transformasi data seperti itu. Terima kasih, Guru Leja. Baiklah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Aditya. Aditya, silakan. Baik, terima kasih Gora. Saya akan menjelaskan tentang jenis data. Jadi di sini tuh ada jenis data, dua jenis ya. Ada jenis data yang tipe kategorik dan numerik. Mungkin bisa di next untuk melihat apa aja jenis data kategorik. Nah, ini dia. Jadi jenis data kategorik ini dia tuh dihitung yang tidak dapat dihitung secara kuantitatif. Jadi ada 3, yaitu data nominal, biner, dan ordinal. Di dalam data nominal ini, itu tuh dihitungnya hanya berupa label atau sekedar penamaan saja. Sedangkan untuk di data biner itu lebih ke kata iya atau tidak. Dan untuk data ordinal sendiri, itu tuh diurutkan dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Maka data tersebut disebut dengan data ordinal. Baik, next untuk data numerik. Data numerik ini adalah kebalikannya. Data numerik ini bisa dihitung secara kuantitatif. Seperti contohnya ada 2, yaitu data interval dan data rasio. Data interval ini adalah data yang memiliki jarak yang pastinya antar tingkatan sehingga operasi penjumlahan dan pengurangan sudah dapat digunakan. Sedangkan untuk data rasio itu adalah data numerik yang lengkap dengan nilai 0. Keuntungannya jika kita menggunakan data rasio, yaitu dapat diproses dengan operasi matematik yang lengkap, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikutnya, ini adalah jenis data yang berdasarkan format. Ada yang terstruktur, ada yang juga tidak terstruktur. Data yang terstruktur itu seperti data-data yang terorganisir dengan format yang cukup baik, yang memiliki relasi. Contohnya ada perusahaan yang memiliki database yang berisikan itu informasi tanggal, nomor kontak, produksi, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jika untuk data tidak terstruktur, itu kebalikannya dari data yang terstruktur, yang mereka tuh nggak punya model atau punya format apapun, jadi sehingga tuh sulit untuk diproses atau dianalisa oleh komputer, apalagi kita penganalisa. Data yang tidak terstruktur ini itu banyak ditemukan di data-data multimedia. Seperti ada data teks, data gambar, data video, dan data suara. Baik, itu saja dari pemaparan saya tentang jenis-jenis data. Saya kembalikan lagi pada Gora. Baik, terima kasih Mas Aditya. Demikian presentasi kami terkait business understanding, data collection, dan business data. Nah, jadi karena kami melihat adanya sebuah pola di mana mahasiswa tersebut uh, kami punya sebuah kos-kosan yang ada di sekitar Taman Batu 10. Di sini ada teman-teman kami dan juga uh, ada hal unik di mana kami melihat adanya ketika teman-teman kami sudah mulai berinteraksi dan juga sudah mulai kenal satu sama lain, itu mereka lebih tertarik untuk memasuki sebuah organisasi dan juga peningkatan pada IPK-nya. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kami mengadakan penelitian ini. Karena itulah, kami akan menggunakan data 50 orang yang ada di Teknik Informatika Angkatan 2020. Demikian presentasi dari kami. Saya tutup dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.